Pemirsa, 3 ahli dihadirkan oleh tim kuasa hukum Roy Suryo CS untuk memberikan keterangan meringankan terkait kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Salah satu ahli, Prof. Henry Subiakto, mempersoalkan penerapan UU ITE dalam kasus ini. Lalu apa harapan dari kubu Roy Suryo CS dalam proses selanjutnya? Dan bagaimana respon dari kubu Jokowi terkait dinamika terbaru ini? Kita akan membahasnya bersama tersangka kasus ijazah Jokowi, Rismon Sianipar. Bang Rismon, selamat malam. Selamat malam, Bang Iqbal. Baik, dan Sekjen Peradi Bersatu, Bang Ade Darmawan. Bang Ade, apa kabar? Sore menjelang malam. Baik, sedang dalam perjalanan. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Saya ingin ke Bang Rismon terlebih dahulu. Kita akan dengarkan terlebih dahulu ya. Saya ingin minta tanggapan Anda dulu, Bang Rismon, terkait dengan pernyataan dari Prof. Henry yang menyebut penggunaan pasal dalam UU ITE ini dipaksakan. Kita dengarkan terlebih dahulu. Sangat jadi perhatian publik saja, penerapan Undang-Undang ITE-nya nggak benar. Ada pasal-pasal yang bukan diperuntukkan untuk persoalan seperti ini, yaitu pasal 32, pasal 35, pasal 28 ayat 2, bahkan juga pasal 27A itu pun juga tidak tepat ya, tapi masih dipaksakan. Makanya saya hadir. Saya hadir karena apa? Jangan sampai Undang-Undang ITE ini dipakai untuk jeratin orang-orang yang berbeda pandangan politiknya dengan negara atau pemerintah. Ini kasus yang sangat jadi perhatian publik aja, pemanfaatan dan penerapannya salah. Selalu Undang-Undang ITE, saya sebagai orang yang ikut terlibat dari tahun 2007 sampai tahun 2022 mengurusi persoalan ITE, terpanggil, saya miris saya melihat ketika Undang-Undang ITE dipakai untuk menjerat para aktivis-aktivis yang kritis. Itu akademisi, itu saya datang di sini. Makanya saya nanti akan menjelaskan kepada aparat, kalau sama orang yang ikut membuat saja nggak percaya, mau sama siapa lagi? Gitu loh. Sudah disebutkan tadi pasal-pasalnya, Bang Rismon. Jadi apakah memang Anda merasa Anda dan teman-teman dijerat dengan undang-undang yang dipaksakan, Bang Rismon? Iya, sejak awal kan kami sudah mengatakan bahwa pasal seludupan ini ya, Undang-Undang ITE 32, 35 ini kan ingin dipaksakan diterapkan kepada kami sehingga sewaktu-waktu kami bisa ditangkap ya kan, setelah ditersangkakan ditangkap gitu. Ini padahal pasal ini sebenarnya seperti diungkapkan oleh Profesor Henry Subiakto, ini sebenarnya untuk hacker gitu loh. Pasal ini dipakai untuk orang yang menjebol sistem komputer orang dan mengubah-ubah data di dalamnya. Kalau apa yang kami lakukan kan menggunakan teknik-teknik yang tidak ada hubungannya dengan hacking system. Teknik itu cuma teknik digital image processing sebagai salah satu cabang di dalam ilmu digital forensik ya, untuk mengolah, memproses, untuk menganalisa sehingga didapatkan informasi untuk mendapatkan kesimpulan. Jadi jauh banget ini antara menembus sistem komputer yang dimaksud dalam pasal 32 dan 35 dibandingkan apa yang kami lakukan dalam menganalisa informasi berupa citra digital. Begitu, Bang. Oke. Bang Ade, jadi yang berbicara tadi, Prof. Henry, ini adalah salah satu tim yang juga ikut menyusun Undang-Undang ITE yang digunakan untuk menjerat Bang Rismon dan kawan-kawan. Jadi apakah ada langkah yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi? Ya, jadi begini Bang Iqbal ya, kalau kita berbicara penerapan hukum ya, kalau dikatakan bahwa pasal ini tidak sesuai, kemudian ini tidak harus digunakan oleh penyidik dan lain sebagainya, bahwa kemudian ini kan kita by proses tahapan. Kalau kita berbicara bahwa saya yang buat ini harusnya tidak begini, ya sudah, itu kan pendapat ahli. Pendapat ahli adalah salah satu keterangan di dalam 184 terkait KUHP atau KUHAP, hukum acara, ya, bahwa ada bukti keterangan ahli. Nah, tidak apa-apa, ini kan rangkaian tahapan yang dilalui, yang diberikan kesempatan bagi para tersangka untuk membela diri. Nah, silakan monggo saja. Nah, kalaupun seperti itu, nanti kita lihat Bang Iqbal dan Bang Rismon, bahwa apakah nanti dalam tahapan ini
keterangan-keterangan itu bisa diterima nanti di pengadilan atau di penyidikan. Nah, karena saya melihat bahwa saat ini sudah tahap 1, sisa menunggu tahap 2-nya, apakah ini akan segera disidangkan atau tidak, itu kan tergantung jaksanya nanti. Kalau ini dianggap lengkap, maka dia tahap 2. Kita berbicara tahapan di dalam penyelidikan dan penyidikan. Kalau ini saya melihat bahwa apa yang disampaikan Prof tadi, apakah itu bisa diterima oleh penyidik, apakah itu boleh diterima oleh jaksa nanti, jaksa peneliti, bahwa keterangan-keterangan tersebut dianggap 1 poin atau bisa berimbang dengan keterangan ahli yang lain yang juga diperoleh dari penyelidikan oleh Polda Metro Jaya. Artinya begini, nanti kita lihat alasan-alasan hukumnya. Bukan berarti ketika saya yang buat aturannya, kemudian itu menjadi barometer untuk menghilangkan pasal-pasal dimaksud. Oh, tidak seperti itu. Itu akan tentu ada analisis, ada analogi pemikiran-pemikiran lain yang tentunya nanti pada saat di persidangan itu menjadi poin. Jadi bukan berarti ketika kita yang membuat kemudian kita mengatakan bahwa saya sudah buat mangkok nih. Mangkok itu sebenarnya bukan untuk piring, dia adalah untuk kuah, kan seperti itu. Seperti itu analoginya. Tapi apapun itu, ini kan baik buat Bang Rismon kan. Artinya ada satu pendapat yang mungkin bisa menjadi acuan nanti di pengadilan, ya kan seperti itu, Bang. Jadi saya rasa ini adalah pemenuhan unsur 184 dalam KUHP. Ya, bisa jadi acuan dalam proses selanjutnya. Baik Bang Ade, saya akan ke Bang Rismon. Bang Rismon, ini kan berkasnya Bang Rismon dan teman-teman sudah dilimpahkan ya. Sebenarnya dengan menghadirkan ahli dan juga saksi, ekspektasi Bang Rismon dan kawan-kawan terhadap polisi apa setelah menghadirkan ini, Bang Rismon? Ini kan kemarin kami mengajukan dan Polda Metro Jaya, pihak Polda Metro Jaya itu kan sudah mengatakan, berjanji akan memanggil ahli-ahli yang kami saksi juga, ada trust dan ahli begitu loh. Tiba-tiba ya setelah Bang Egy Sujana itu ke Solo ya, relevansinya kan dekat sekali nih kaitannya. Tiba-tiba langsung diserahkan di berkas kami ke kejaksaan. Kami menilai bahwa ini merupakan sebuah ancaman. Jika Anda tidak melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis, maka Anda akan dilanjutkan bla 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 bla. Ini kan semacam ancaman sekaligus tawaran. Nah, terkait dengan ahli, kami sebenarnya memiliki banyak ahli terkait dengan bukan ada undang-undang ITE, tetapi ahli digital forensik, khususnya digital image processing, Profesor Tono Saksono, Dr. Rido Ramadi, Dr. Leoni, dan banyak lagi yang kami setidaknya 5, sehingga ahli dari pihak kepolisian yang katanya 5 itu yang menuduh kami memanipulasi, mengedit itu, pihak kepolisian juga mendengarkan ahli kami. Tidak secara terburu-buru, ya, tanpa pandangan ahli yang saling secara argumentatif itu berseberangan, hanya menerima pandangan atau analisa dari ahli kepolisian yang diundang kepolisian, tiba-tiba langsung diserahkan ke kejaksaan tanpa lebih dahulu mendengarkan ahli kami. Ini kan menurut saya ini terburu-buru dan sangat prematur. Bagaimana mungkin hanya 5 ahli yang berpihak pada kepolisian langsung disimpulkan kami memanipulasi atau mengedit. Tapi daftar saksi dan ahli ini sudah diserahkan, Bang Rismon. Sebelum ada pelimpahan berkas itu, sebenarnya daftar saksi dan ahli yang ingin Anda hadirkan sudah diserahkan ke polisi? Sudah gitu loh. Sudah Bang, gitu loh. Dan ini dipotong proses ini langsung tiba-tiba dinyatakan diserahkan berkas itu ke kejaksaan. Ini kan tidak fair. Coba kita lihat statement Bang Egy Sujana. Dia meminta kepada terlapor Joko Widodo untuk memerintahkan Kapolri, Kapolda, Direskrimum, seolah-olah terlapor ini memiliki relasi kuasa yang secara absolut. Terus jawabannya Pak Jokowi, panggil itu ajudan saya, Kompol Syarif. Tiba-tiba nongol Ibtu Rosadi dan Direskrimum Kombes Iman Imanuddin yang sudah ada sebelumnya di situ. Coba bayangkan terlapor bisa memerintah-merintah
Oke. pihak kepolisian sampai jabatan tertinggi. Inilah Bang mengapa Rismon, kami tidak percaya hasil digital forensik dari Polda Metro Jaya. Kami oke. Bang Rismon, menginginkan tapi bahkan info sampai terakhir ke yang luar Anda negeri, dapatkan, Singapura. ini statusnya sudah P21 atau dikembalikan, Bang Rismon? Saya tidak tahu, belum masih P19 atau P21. Tetapi ya hak kami untuk mengajukan ahli itu terpotong. Proses Oke. itu setelah Bang Egy Sujana itu mendapatkan RJ dan sebelumnya mengunjungi Pak Joko Widodo. Ini kan terlihat ya Oke. indikasi sangat kuat bahwa ini tiba-tiba diproses, sementara 3 di klaster 1 saja, 3 tersangka juga Baik. belum Bang Rismon, itu mengapa diperiksa. tadi Anda dan kawan-kawan Ahli kami seperti juga merasa belum diancam ya setelah ada pernyataan dari Bang Egy Sujana itu. Bang Ade, jadi menurut Anda bukan keterangan hanya ahli sekedar diancam Bang, tetapi ada banyak penawaran dari pihak Pro Jokowi untuk kami ke Oke. Solo begitu Ada loh. ancaman dan Ini juga kan penawaran. saya Oke. beberapa kali jumpa Oke. pihak Pro Jokowi Saya harus ke Bang suka Ade, Bang Rismon. nawar-nawarin meskipun Oke. sebenarnya iseng gitu ya kan. Oke. Nggak tahu Bang Ade, iseng atau menurut Anda serius. keterangan ahli dan saksi yang nanti dihadirkan oleh Bang Rismon dan kawan-kawan ini akan berpengaruh tidak terhadap proses yang sedang berjalan sekarang? Jadi keterangan ahli oleh para pihak, baik itu pelapor, terlapor, itu kan memiliki hak yang sama tuh di dalam aturan dan perundang-undangan. Bahwa kemudian nanti ahli-ahli yang dikumpulkan baik dari terlapor maupun pelapor, itu nanti diuji di pengadilan, Mas Iqbal. Jadi pengujiannya itu tidak pada tahap hanya di penyelidikan saja, penyidikan saja gitu loh. Nah, tetapi nanti akhirnya itu akan bermuara pada peradilan, bahwa Oke. kemudian Jadi nanti ahli-ahli ini menunggu di akan proses diuji pengadilan ya. dasar-dasar daripada Oke. keahliannya tersebut gitu loh. Bang Adi, saya ingin konfirmasi, ini mumpung tadi ada pernyataan dari Bang Rismon, apakah benar ada penjajakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi atau dari perwakilan dari Pak Jokowi untuk dalam proses ini? Oh, saya rasa ini kan kita terlalu prematur juga kita mengambil suatu justifikasi atau menyimpulkan sesuatu hal yang belum pasti. Bahwa kemudian bahasa ini kan satu arah ya. Bahasa satu arah itu tidak boleh kita simpulkan bahwa itu adalah suatu kebenaran juga. Kita harus cenderung mengecek kebenarannya bahwa apa betul seperti itu, karena memang kalau kita berbicara mengenai ajudan Bapak Insinyur Joko Widodo, Bang Sarif, itu kan memang polisi. Tapi kalau dikatakan bahwa untuk memanggil dan lain sebagainya, saya sih belum mendapatkan informasi yang valid terkait hal itu. Artinya itu kan keterangan satu arah. Sebaiknya Bang Rismon mengecek kebenarannya itu betul-betul valid. Jangan sampai kita salah persepsi lagi dalam mengambil keputusan bahwa ini ada polisi di sini dan ada relasi kekuasaan dan lain sebagainya. Saya rasa nggak seperti itulah Pak Iqbal. Kita harus betul-betul melihat itu Silakan. sesuai dengan bukti yang ada. Apakah Makanya ini benar? ingin mengkonfirmasi Bukan langsung itu, ya Bang Rismon. ke Bang Ade ya. Kita Iya, konfirmasi betul langsung. sekali. Jadi Bang Rismon Betul sekali. tidak ada upaya seperti itu, hanya satu arah Bang Rismon. Ini kan Bang Ade Dermawan kan nggak ada di situ ya. Ya, saya mendengarkan telepon langsung dari Bang Egy Sujana kepada Mikael Sinaga, Sentana TV. Saya juga dalam sebuah stasiun televisi swasta itu berdialog secara live, bertemu face to face dengan pengacara Egy Sujana, Ibu Elida Neti, dan mengkonfirmasi benar ada Ibtu Rosadi dan Kombes di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imanuddin. Itu terkonfirmasi dan Bu Elida Neti ini ada di sana. Ada di sana, bukan seperti Bang Ade Dermawan yang nggak tahu, cuma berita-berita online mungkin kan begitu. Ya. Saya Bu Silakan. Neti ya Elida Neti itu hadir di sana dan persis sama cerita tersebut seperti yang diceritakan oleh Bang Egy Sujana kepada kami lewat telepon, bahwa memang tidak membersamai, datang bersama itu kedua Polri aktif itu, polisi aktif tersebut. Tetapi ketika Bang Egy Sujana meminta agar Pak Jokowi memerintahkan Kapolri, Kapolda, ya, dan seterusnya, tiba-tiba muncul ini dua polisi aktif, Ibtu Rosadi dan Kombes Imanuddin merupakan di Reskrimum. Baik, Bang Ade, Bagaimana terakhir, proses singkat ya, penyidikan di Bang Ade, waktu kepolisian kita sudah habis. Bang tidak Rismon, bias kalau begini. apakah akan ada pernyataan atau konferensi yang akan diberikan untuk mengklarifikasi ini? Ya, saya rasa ini semua adalah
sesuatu yang menurut saya ini belum bisa saya pastikan kebenarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Iqbal, bahwa kemudian ada polisi di situ, memang kan Pak Jokowi ajudannya polisi semua. Tapi kemudian di situ menelpon Kapolri terus memerintahkan ini, saya rasa enggak lah, Bang Iqbal, itu hal yang mengada-ngada lah menurut saya. Tidak mungkin lah hari itu begitu kita sampaikan, Bang saya pengennya begini-begini, langsung juga disampaikan kepada Kapolri, kemudian menelpon dan lain sebagainya. Saya rasa enggak lah, saya tidak mempercayai hal itu, dan itu Jadi tidak perlu hal sampai yang ada saya anggap klarifikasi ya. tidak bisa dibuktikan secara Bang de Rismon? facto ya. Kalau dilakukan digital forensik kepada HP-nya Pak Kapolri, mungkin itu bisa bisa membuktikan secara faktual dan material. Baik, kita nantikan proses selanjutnya kalau begitu. Waktu kita sudah habis, Bang Rismon, Bang Ade. Nanti masih akan ada saksi dan ahli yang dihadirkan ya. Kita nantikan perkembangannya seperti apa. Terima kasih sekali lagi Bang Rismon. Bang Ade, hati-hati di jalan. Keduanya sedang dalam perjalanan. Kita sampai ketemu lagi dalam diskusi selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.